Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini kita kedatangan produk terbaru dari Poco, yaitu adalah Poco M5 atau Poco M5, terserah kalian nyebutnya mau yang mana. Nah, ini tuh adalah M series terbaru yang meluncur di Indonesia. Kita tahu ya kalau misalkan M series Poco ini biasanya itu menghadirkan sebuah gebrakan. Biasanya tuh banyak juga yang nyari Poco M series, tapi apakah Poco M5 ini juga akan dicari-cari? So, langsung aja kita bongkar isi kotak pembelian dari Poco M5. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu, ini masih disegel dan gua harus ngambil gunting dulu. Nih, guntingnya. Dan kita buka pelan-pelan. Bisa nggak ya gue buka pelan-pelan? Kayaknya nggak bisa. Kita buka barbar aja lah, kayak biasa. Nah, oke. Udah terbuka satu sisi, langsung aja sobek-sobek begini, nggak usah rapi-rapi. Nah, kita langsung taruh bawah dulu, ini guntingnya juga biar nggak ganggu. Nah, ini kalian bisa lihat untuk boxnya ini nggak ada bedanya sama Poco M series lainnya. Di sini tulisannya masih Poco M5 sesuai dengan serinya. Terus di bagian kanan atasnya dia udah dibuat di Indonesia. Ada tulisannya nih, garansi resmi Poco, kami buatan Indonesia. Terus di bagian belakang, nah ini ada beberapa spesifikasi nih yang mungkin bisa jadi godaan juga buat kalian. Pertama, Poco M5 ini punya chipset MediaTek Helio G99. Lalu ada juga untuk kemampuan kameranya udah 50 megapiksel, dan untuk refresh rate-nya, refresh rate layar udah 90 Hz, dan baterai dia punya kapasitas sebesar 5000 mAh. Untuk warnanya, di sini juga ada ternyata di bagian bawah. Nextrend kedapatan yang warna kuning, dan untuk memori penyimpanannya adalah yang varian RAM 4128 GB. Seperti apa ya warna kuning dari Poco M5? Mari kita buka dulu nih box pembeliannya. Nah, untuk Poco M5 bukanya kayak gini ya. Nih, buka ke bawah. Nah, di awal kita akan mendapatkan ini, box tambahan yang isinya kayaknya cukup banyak karena ukurannya cukup tebal. Dan saat dibuka, di sini kalian akan mendapatkan SIM ejector. Lalu di sini ada apa nih? Oke, ini quick start guide-nya. Kemudian di sini ada garansi dari Poco M5, dan gak ketinggalan ciri khas Poco banget. Kalian bakal dapat stiker dan greeting card dari Bung Andi di sini. Dan ini dia. Kalian masih mendapatkan jelly case dari Poco M5. Jadi nggak perlu repot-repot kalau misalkan kalian itu takut HP-nya gampang lecet. Poco M5 udah menyediakan jelly case. Menarik juga nih untuk lubang kamera belakangnya, karena sejujurnya ini adalah kali pertama gue membongkar Poco M5 ya guys. Ini seperti apa ya desainnya? Karena cukup menarik sih. Ntar nih gue akan bahas secara langsung nih, karena ini benar-benar pertama kali. Oke, di sini terus ada device-nya, tapi ini gue belum lihat sama sekali. Ini akan gue singkirin dulu langsung. Kemudian di bagian bawah, di sini kalian akan mendapatkan kabel USB Type-C, tapi di sini USB Type-C-nya nggak ada aksen oranye ya di dalamnya. Ini justru aksen putih yang ada untuk kabel USB Type-C di Poco M5 ini. Lalu di sini kalian akan dapat adapter charger. Nah, ini keterangannya agak kecil-kecil, tapi sekedar informasi kalau misalkan kemampuannya ini adalah 18 watt. Terus ada apa lagi? Ini kayak ada, oh nggak ada apa-apa ternyata. Gue pikir kita bakal dapet earphone atau apa, ternyata nggak ada apa-apanya. Oke, ini akan gue singkirin dulu semuanya isi kotak pembeliannya kecuali device-nya. Nah, Sobat Nextrend, ini kalian bisa lihat ya, untuk di bagian depan, untuk di plastik pembungkusnya, lagi-lagi ada kemampuan yang di-highlight sama Poco M5 ini sebagai godaan buat kamu yang penasaran sama Poco M5. Tapi kan tadi udah gue bacain sedikit, jadi langsung aja kita buka. Nah, ini masih bagian depan, dan gue udah lihat bagian belakangnya, cuma ini gue mau copot dulu sih ininya dulu nih. Gue mau buka stikernya dulu biar nggak mengganggu. Kita taruh dulu stikernya, dan ini dia Poco M5 varian warna kuning.
Warna kuningnya menurut gue cukup nyaman di mata, nggak terlalu ganggu ya. Jadi dia tuh nggak terlalu bikin silau mata lah gitu. Terus kalau misalkan di sini kalian lihat di modul kameranya, ini juga sesuatu yang baru. Biasanya Poco itu untuk M series dia itu modul kameranya cenderung persegi, tapi ini lebih kelihatan persegi panjang dan lebih minim. Tapi ya itu nggak ketinggalan, di bagian modulnya ada logo Poco seperti biasa. Dan ini di bagian modul kamera atau susunan sensor kameranya ini sesuatu yang unik karena gue jarang menemukan ya kayak gini. Dua lensa gede, terus ada satu lensa kecil di bagian kanan, lalu dikasih LED flash di bagian kirinya. Jadi kayak ngebentuk formasi gitulah. Formasinya cukup unik. Dan kesan pertama yang gue lihat lainnya dari Poco M5 ini adalah trendy. Kenapa trendy? Karena dia itu ngebalut antara warna kuning dengan warna hitam. Jadi tuh kontrasnya berasa banget. Ditambah kalau misalkan kalian lihat lebih dekat, si Poco M5 ini dia itu punya tekstur kayak kulit jeruk atau kayak kulit manusia yang keriput gitu loh. Ini tuh kalau misalkan dilihat lebih dalam, ini tuh desainnya kan polikarbonat ya bagian belakangnya bahannya. Tapi untuk teksturnya itu bikin dia jadi nggak begitu licin. Gue cukup suka. Dan untuk di bagian kanan, di sini ada tombol power dan tombol volume. Sepertinya ini tuh emang desainnya agak sama ya antara tombol power dan tombol volume. Tapi kayaknya ini si tombol powernya ini udah jadi salah satu fitur side fingerprint. Kemudian di bagian atas kalian akan menemukan lubang mic. Kemudian ada juga port jack 3,5 mm. HP-nya tipis tapi masih ada port jack 3,5 mm. Ini cukup menarik. Dan untuk SIM tray-nya ini gue belum buka. Nanti akan gue coba buka untuk kasih lihat ke kalian. Lalu di bagian bawah ada lubang mic lagi. Jadi enak nih kalau misalkan mau bikin konten pakai Poco M5, misalkan satu lubang mic-nya ketutup sama tangan, masih ada satu lubang mic lagi. Nah, di sini ada port USB Type-C untuk pengisian daya dan ada drill speaker juga. Sebentar, gue mau ngambil SIM tray-nya dulu. SIM tray-nya. Gue mau ngambil SIM ejector-nya dulu untuk ngelihat seperti apa sih SIM tray dari Poco M5 ini. Dia punya 3 slot. Ada 2 slot untuk SIM card dan ada 1 slot untuk kartu micro SD. Jadi kalian itu masih bisa memperluas kapasitas penyimpanan yang tadi itu kita kedapatan yang RAM 4128 GB. Ini cukup menarik. Nah, tadi kan udah ngebahas soal desain belakang terus dan sisi-sisinya. Sekarang gue mau nyalain dulu nih, karena biasanya kalau layar HP terus kayak dimatiin itu nggak kelihatan hasilnya itu kayak gimana. Jadi izinkan gue untuk menyalakan Poco M5 sebentar aja. Oke Sobat Nextrend, nih kalian bisa lihat ya, di awal itu kita langsung disambut dengan tampilan MIUI 13. Artinya Poco M5 ini udah berjalan dengan sistem antarmuka MIUI 13 yang bisa dikatakan terbaru dari Xiaomi. Ini gue mau setting-setting dulu sebentar. Namanya HP baru emang harus di setting-setting dulu. Oke Sobat Nextrend, ini adalah tampilan awal dari layar Poco M5. Nah, untuk luasnya sendiri, Poco M5 ini punya layar sebesar 6,58 inci. Tapi pengalamannya menurut gue jadi terasa lebih luas karena bezel di kiri kanan dan atasnya itu terbilang cukup tipis. Meskipun di bagian dagu emang sedikit rada tebel sih ya. Terus untuk di bagian bagian bawah nih, lengkungan bawahnya emang kelihatan bikin lebih tebal, tapi menurut gua nggak begitu bermasalah. Dan untuk tampilan dari kameranya, yang kamera selfie terutama yang masih pakai desain water drop notch ini, dia itu cukup kecil, jadi nggak begitu makan layar. Untuk resolusinya sendiri, si water drop notch ini dia punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Tadi gue udah kasih tahu belum ya resolusi yang belakang? Kayaknya belum. Jadi gue mau kasih tahu ke kalian aja kalau misalkan si Poco M5 ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel dan ada dukungan dari 2 megapiksel sensor makro dan 2 megapiksel sensor kedalaman. Cukup lengkap ya. Total ada 4 sensor kamera di HP yang harganya berapa ya? Aku juga belum tahu. Nah, kita lebih dalam lagi aja ngebahas dari Poco M5 ini. Dan kalau ngomong-ngomong soal
kinerja, tadi kan gue udah sempat mention kayaknya hampir beberapa kali ya, untuk Poco M5 ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99. Bahkan di skor Antutunya, Poco M5 ini dikatakan mencapai angka 380 ribuan, yang menurut gue juga not bad untuk HP yang bisa dikatakan ini apa ya, entry level sampai ke mid lah ya. Terus kalau misalkan untuk baterainya, tadi di awal udah dikasih tahu dia itu punya 5000 mAh dan untuk kecepatan pengisian chargingnya 18 watt. Ya mungkin so-so lah ya untuk kemampuannya, mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam untuk ngisi baterai Poco M5 dari 0 sampai 100. Tapi mungkin nanti akan kita coba lebih lanjut, karena ya seperti judul videonya, ini adalah unboxing dan first experience atau pengalaman pertama saat gue menggunakan Poco M5. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk informasi yang bisa gue kasih di konten unboxing Poco M5 kali ini. Dan yaitu, tadi harganya gue masih belum tahu saat bikin video ini. Sejujurnya, Poco M4 belum rilis di Indonesia. Oke, mungkin segitu dulu untuk konten unboxing Poco M5 yang sejujurnya saat gue bikin video ini belum rilis di Indonesia. Makanya tadi tuh gue bilang kalau misalkan gue belum tahu harga pastinya berapa. Tapi kalau misalkan kalian penasaran harganya berapa, ya gue kasih bocoran sedikit aja. Poco M5 ini dijual di harga 2 jutaan. Nah, ayo tebak-tebakan deh, 2 jutaannya itu berapa? Apakah 2.500.000 ke bawah atau 2.500.000 ke atas? Nah, tulis aja langsung di kolom komentar beserta penilaian kalian soal Poco M5 ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!